Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.642. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini bergerak naik terbentuk gap up dan ternyata JP Morgan kembali akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Hari ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Telkom yang hari ini jika kita lihat naik 3% lebih, sempat menyentuh harga 3.700 yang merupakan resisten kuat saat ini, dan kenaikan ini terbentuk gap up. Jadi sebelumnya Telkom berada di sekitar 3.500, pada saat pembukaan hari ini langsung berada di atas 3.600. Tapi walaupun hari ini bergerak naik dan terbentuk gap up, ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 3.710 dan garis EMA 150 di sekitar 3.850. Tapi saat ini ada beberapa sentimen positif. Pertama, karena memang laporan keuangan semester 3 untuk Telkom masih bagus, masih naik 17%. Dan ternyata JP Morgan kembali akumulasi saham Telkom. Bisa kita baca sekilas di sini. Sebelumnya memang JP Morgan terus keluar dari saham Telkom, tapi terlihat pada data Bloomberg terbaru pada Rabu tanggal 1 November ini, JP Morgan keperlimpakannya di Telkom bertambah 76,31 juta lembar menjadi 1,16 miliar dibandingkan Selasa tanggal 31 Oktober kemarin sekitar 1,09 miliar. Jadi selain JP Morgan yang merupakan investor terbesar kelima, masih ada beberapa investor kakap atau investor besar yaitu BlackRock, Vanguard, dan Bank of New York Mellon Corps. Jadi jika kita perhatikan secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi mulai terlihat ada kenaikan. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asingnya sebelum terus distribusi hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi bisa menarik untuk dipantau. Kenaikan hari ini ada gap up plus terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi minggu ini saya lihat Telkom masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.700 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.730. Apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar 3.500 atau ke bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Telkom minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih kesulitan untuk break. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum coba entry, menurut saya wait and see dulu karena kenaikan hari ini sudah ada gap, sehingga apabila terpantau besok atau satu minggu ini masih gagal break garis EMA 50, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 3.500 apabila mau coba entry di sekitar daerah supportnya. Jadi yang belum entry jangan paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya apabila memang belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Karena memang walaupun masih ada potensi untuk bergerak naik minggu ini untuk mengetes garis EMA 50, tapi apabila terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal, Telkom masih ada potensi untuk melemah kembali. Karena secara tren ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Sekarang saya akan coba analisa saham MTEL, anak usahanya dari saham Telkom. Bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun dan secara teknikal saat ini sudah bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya mulai reversal di bawah kedua garis EMA setelah berhasil break terus bergerak naik, mencoba untuk melewati 760 ternyata gagal, malah turun kembali di bawah kedua garis EMA. Dan garis EMA 50 di Oktober awal mulai berpotongan dan saat ini terus bergerak turun. Sehingga untuk tren jangka menengah, MTEL masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini untuk support terdekat menurut saya ada sekitar 600. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi MTEL saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk turun mendekati harga 600. Untuk saham MTEL menurut saya masih belum layak untuk di entry. Secara teknikal saat ini masih belum oke dan belum ada sentimen positif. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba pantau di sekitar 600. Apabila terpantau 600 berhasil bertahan, bisa coba spekulatif buy. Tapi itu target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 630. Ya, saat ini 630 sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila terpantau berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas 630 gagal, paling aman pertimbangkan untuk keluar. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Selanjutnya saya akan coba
analisa saham ICE yang hari ini naik 0,43% ke 5.800. Jadi jika kita pantau hari ini sempat pembukaan di atas menyentuh langsung ke 6.000 yang merupakan resisten kuat untuk ICE saat ini, dan di atasnya masih ada resisten MA50 di 6.100. Tapi setelah menyentuh 6.000 bisa kita lihat ICE kembali melemah dan saat ini berada tepat di 5.800. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, candlenya candle merah, menurut saya tidak oke, dan masih berada tepat di resisten 5.800 yang belum terkonfirmasi break. Dan untuk support jika kita pantau saat ini ada di sekitar 5.700. Jadi untuk ICE ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit. Apabila minggu ini berhasil break 6.800, menurut saya memang menarik untuk coba dipantau karena ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Tapi apabila terpantau minggu ini masih kesulitan untuk break 5.800, maka cara pergerakan masih ada potensi untuk sideways dan melanjutkan penurunan menuju 5.700 sampai 5.600 kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, ini ada distribusi besar. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi dengan jumlah yang besar pada kenaikan hari ini. Jadi ICE menurut saya tetap harus hati-hati. Kenaikan hari ini candlenya tidak oke dan saat ini masih berada tepat di 5.800 yang masih berupa resisten dan ternyata masih ada distribusi besar. Jadi apabila minggu ini terpantau ICE masih gagal break 5.800, menurut saya masih belum layak untuk di entry. Jadi untuk ICE memang masih bisa dipantau, menarik untuk coba entry apabila berhasil naik di atas 5.800. Karena secara teknikal ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan ada potensi kembali naik mengatas 6.000 sampai garis MA50 apabila memang terkonfirmasi minggu ini berhasil naik di atas 5.800. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham auto yang bisa kita lihat hari ini kembali melemah, turun 1% lebih ke 2.730 dan sudah naik mencapai target analisa di garis MA50 di sekitar 2.920. Jadi auto berhasil rebound dari garis MA150 yang saat ini masih berupa support di harga 2.600. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat auto mulai naik tapi pada saat mengetes garis MA50 masih gagal dan melemah kembali. Karena memang cara pergerakan auto saat ini sudah tidak bergerak trend dan sudah berada di bawah garis MA50 yang sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat sebelumnya juga auto berhasil rebound dari 2.800, mencoba untuk break garis MA50 gagal dan melemah kembali ke garis MA150. Selama masih kuat di atas garis MA150, auto secara pergerakan masih akan sideways, jadi belum terkonfirmasi downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, penurunan 1% lebih ini menarik jika kita pantau ini malah ada akumulasi. Dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham auto. Jadi untuk auto secara teknikal saat ini masih oke, walaupun masih gagal break garis MA50, karena masih berada di atas support MA150. Dan karena penurunan hari ini masih ada akumulasi, saya lihat auto masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes 2.800 sampai garis MA50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, tetap paling aman saya coba tunggu kembali di dekat garis MA50. Jadi sekitar 2.600 untuk coba entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di tengah-tengah support dan resisten, apalagi jika kita lihat saat ini 2.800 masih berupa resisten dan di atasnya masih ada resisten MA50 di sekitar 2.920. Jadi apabila kita entry di sekitar resisten yang ternyata gagal break dan mulai melemah, kita akan loss. Jadi paling aman kita tunggu di daerah support, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.